Halo, saya Lutfia ingin membahas tentang hukum dagang, mulai dari pengertian prinsip-prinsip hukum dagang sampai contoh kehidupan bisnis sehari-harinya. Pengertian hukum dagang. Hukum dagang adalah aturan hukum yang mengatur kegiatan usaha atau perdagangan antara pelaku usaha dalam menjalankan bisnis. Gambar sederhananya, kalau kamu mempunyai usaha dimsum dan bekerja sama dengan supplier, membuat perjanjian, mengirim barang, atau terjadi sengketa, itu semua diatur dalam hukum dagang. Prinsip-prinsip hukum dagang. Yang pertama, kebebasan berkontrak. Itu para pihak bebas membuat perjanjian selama tidak melanggar hukum. Yang kedua, kepastian hukum. Semua kegiatan dagang harus memiliki dasar hukum yang jelas. Ketiga, etikat baik. Semua pihak harus jujur dalam menjalankan usahanya. Tujuan hukum dagang yaitu memberikan kepastian hukum dalam bisnis, melindungi pelaku usaha, mengatur hubungan dagang agar adil, dan mengurangi resiko sengketa. Sumber hukum dagang di Indonesia. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau disebut KUHD, yaitu sumber utama hukum dagang mengatur tentang perdagangan, pada umumnya buku 1 dan pelayaran buku 2. Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disebut KUH Perdata, yaitu khususnya buku 3 tentang perikatan dibagi untuk perjanjian dagang jika tidak diatur khusus dalam KUHD. Ketiga, peraturan perundang-undangan khusus adalah undang-undang di luar KUHD yang mengatur bidang perdagangan tertentu. Keempat, hukum kebiasaan, yaitu kebiasaan dalam praktik dagang yang sudah umum dan diakui bisa menjadi hukum. Yang kelima adalah jurisprudensi, yaitu keputusan hakim terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap dan dijadikan pedoman dalam perkara dagang. Hukum dagang mengatur kegiatan jual beli dalam bisnis, perusahaan dan bentuk badan usaha, surat berharga, perjanjian dagang, kepailitan, asuransi, dan pengangkutan barang. Bentuk-bentuk badan usaha dalam hukum dagang. Satu, ada firma, yaitu usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, semua sekutu bertanggung jawab penuh. Kedua, ada CV, yaitu ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Ketiga, ada PT, yaitu badan usaha berbentuk perseorangan dengan tanggung jawab yang terbatas. Surat berharga. Surat berharga adalah dokumen yang memiliki nilai uang dan dapat dipindah tangankan. Contohnya, cek, biljet giro, dan wesel. Untuk contoh kasusnya, jika seseorang memberi cek kosong, tidak ada dananya, itu bisa menimbulkan masalah hukum. Perjanjian dalam hukum dagang. Perjanjian adalah kesepakatan antara 2 pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Syarat sah perjanjian menurut KUHP Perdata. Pertama, kesepakatan. Kedua, cakap hukum. Ketiga, objek tertentu. Ketiga, sebab yang halal. Contoh kasusnya, kamu membuat kontrak kerjasama dengan supplier dimsum. Jika salah satu pihak melanggar, bisa dituntut secara hukum. Kepailitan. Kepailitan adalah keadaan ketika perusahaan tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo. Diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Tujuan kepailitan adalah melindungi kreditur dan mengatur pembagian harta debitur. Contoh kasusnya, jika perusahaan mempunyai banyak utang dan tidak bisa membayar, kreditur bisa mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan. Asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan bertanggung, di mana bertanggung membayar premi dan penanggung memberi ganti rugi jika terjadi resiko. Diatur dalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang peresuransi. Fungsinya untuk melindungi dari kerugian dalam kegiatan usaha atau perdagangan. Contoh kasus, sebuah perusahaan mengasuransikan gudangnya jika terjadi kebakaran, perusahaan asuransi akan mengganti kerugian sesuai perjanjian, karena sebelumnya perusahaan sudah membayar premi. Pengangkutan barang dalam hukum dagang. Pengangkutan barang adalah perjanjian antara pengirim dan pengangkut untuk membawa barang dari satu tempat ke tempat lain dengan imbalan biaya. Diatur dalam KUHD dan juga dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang pelayaran.
Tujuannya untuk menjamin barang sampai dengan aman dan memberikan kepastian hukum jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Contoh kasusnya, toko online mengirim barang melalui jasa ekspedisi. Jika barang rusak dan hilang dalam perjalanan, pihak pengangkut bertanggung jawab sesuai perjanjian pengangkutan. Jadi, kesimpulannya, hukum dagang adalah aturan yang mengatur dunia usaha dan perdagangan, mulai dari perjanjian, badan usaha, hingga kepailitan. Tanpa hukum dagang, kegiatan bisnis akan tidak teratur dan rawan konflik. Sekian dari saya, terima kasih.